Gue cukup dengan PCR mentang. Kamu kalau PCR lebih asin sih. Cuma terus ini alhamdulillah hanya kita yang 10 terus ini. Bukan awak bendari tinggal wallahu alam lah. Yang pasti dia terus kena kan lewat samping sama baju pun dia. Lihat Ustaz, kata hubungan YouTube Cid, boleh kan? 1 detik tengah jalan. Oke, udah. Gue cukup dengan PCR mentang. Oke. PCR dengan Pak Cid. Oke. Terus ini alhamdulillah hanya kita yang 10 terus. Bukan awak bendari tinggal wallahu alam lah. Yang pasti dia terus kena kan lewat samping sama baju pun dia. Baik, Ustaz, Pak Ustaz Somil, kita mulai kata hubungan YouTube, boleh 1 detik tengah jalan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kita mulai dulu, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada subuh yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir bersama-sama melalui Zoom meeting dan juga live YouTube dalam rangka melaksanakan kajian ba'da subuh yang kedua kalinya melalui DKM Masjid Kampus UTU dan juga dengan P3I UTU. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat-sahabat Rasulullah sekalian. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Rektor Universitas Teguh Umar serta segenap sivitas yang berhadir, dan juga yang kami muliakan, yang kami hormati guru kita pada subuh yang berbahagia ini, yaitu Ustadz Fatur Rahmi, SSI, MSI. Beliau dosen FMIPA Universitas Syah Kuala atau USK. Kemudian sekarang beliau menjabat sebagai Ketua UP3AI Universitas Syah Kuala, beserta juga beliau menjabat sebagai Sekretaris Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Wilayah Aceh, yaitu pengurus wilayah AMKI Aceh. Alhamdulillah juga beliau saat ini juga berada di Kendari dalam rangka MTQ mahasiswa kalau nggak salah, di Kendari, Sulawesi Tengah ya Ustaz. MTQ ASN Ustaz. Oh MTQ ASN, oh baik. Kemudian beliau juga salah satu dari Unsiah atau Universitas Syah Kuala, menjadi dai perbatasan yang sering memberikan tausiah ataupun kajian-kajian di perbatasan Aceh. Baik, untuk selanjutnya Ustadz, kita berikan kesempatan untuk kajian hari ini nanti sampai dengan jam 6:15. Di akhirnya kita berikan kesempatan diskusi ataupun tanya jawab dari peserta yang berhadir, baik adik-adik mahasiswa dari P3I maupun juga bapak-bapak dari DKM dan juga bapak ibu yang berhadir juga. Untuk keberkahan pada subuh yang berbahagia ini, mari kita buka dengan membaca suratul Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik, alhamdulillah ada sekitar 410 partisipan yang berada di dalam Zoom. Alhamdulillah, sangat bersyukur alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini. Untuk itu kami beri kesempatan kepada Ustadz Fatur Rahmi untuk menyampaikan kajian ba'da subuhnya. Kepada Ustadz, tempat waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin malikul haqqul mubin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. Pertama-tama kita panjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang pertama, nikmat kesehatan. Kenikmatan yang kedua, kenikmatan waktu lapang. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat ini tidak akan terasa kecuali ketika dia telah hilang daripada kita. Akan terasa ketika kita sakit. Nikmat waktu lapang akan terasa ketika kita dalam keadaan sempit. Dan alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat waktu lapang dan nikmat sehat ini, kita gunakan pula untuk menjadikannya sebagai waktu yang terbaik, kesempatan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan derajat yang lebih daripada orang-orang lain. Hanya orang yang beriman dan berilmu. Karena itu, setiap waktu yang kita gunakan untuk menambah keilmuan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang terbaik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada subuh ini, mari kita mencoba untuk melihat tausiah dari Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pada awalnya Allah turunkan surah Al-Alaq yang terkenal dengan bacaan Iqra' bismillahir khalaq. Inilah ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Para ulama mufassir menyebutkan Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Alaq ini itu menunjukkan betapa penting Rasulullah ketika menerima ayat ini. Jibril turun ke Gua Hira. Di sana berjumpa dengan Rasulullah yang biasa sering menyendiri, bertafakur. Ketika Jibril turun membacakan ayat ini, Nabi menjawab, "Ma ana biqara'in." Saya enggak bisa baca. Diulang lagi, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra'. 3 kali dibaca Iqra', Iqra', Iqra'. Beliau jawab, "Ma ana biqara'in." Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Kata-kata Iqra', baca. Kemudian bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah. Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, hal yang bisa membuat kita mendapatkan pengetahuan itu membaca. Nabi saja oleh Allah disuruh membaca. Membaca yang tersurat, membaca yang tersirat.
Tapi bacanya itu harus dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita baca dengan hati kita, dengan pikiran kita terkoneksi dengan Sang Pencipta, maka bacaan itu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena kita menyambungkan bacaan itu dengan orang, dengan zat yang memiliki segala ilmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bacanya dengan bacaan pikiran kita, itu akan berbeda dengan bacanya dengan bacaan perspektif yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita membaca, mencari ilmu itu terkoneksi dengan Allah, kita terkoneksi dengan segala sumber ilmu pengetahuan. Yakni Allahu alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang tampak. Allah yang mengetahui sedetail-detail pengetahuan apapun. Sehingga kalau Allah gambarkan sendiri dalam Al-Quran, ketika digambarkan dalam surah Luqman, bagaimana Luqmanul Hakim bernasihat kepada anaknya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya innaha in takum mithqala habbah min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, andai kata ada biji sebesar zarah, sekecil atom, itu tersimpan di dalam batu, baik dia ada di langit atau ada di bumi, pasti Allah mengetahuinya. Innallaha latifun khabir. Sungguh Allah itu maha lembut dan maha menyaksikan. Jadi Allah Ta'ala itu luar biasa. Jauh perbandingannya dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kalau kita mencari ilmu, Iqra dengan terkoneksi kepada langit, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mendapatkan koneksi yang merupakan sumber segala ilmu pengetahuan. Karena itulah yang pertama kita harus perbaiki sebagai hamba Allah ini, memperbaiki niat. Allah mengajarkan Nabi, termasuk Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Allah mengangkat derajat Nabi Adam, itu Allah mengajarkan ilmu. Jika kita buka Al-Quran, kita ulang kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para malaikat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala, dan ingatlah ketika Allah taala berkata, yakni Tuhan dari seluruh makhluk, Rabbuka, Tuhan kamu, lil malaikah, Allah berkata kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi? Nanti mereka akan membuat pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Dalam tafsir Baydawi, Al-Imam Al-Maraghi, dan tafsir-tafsir lainnya disebutkan, bagaimana mungkin malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehendaknya. Jadi, sebelum manusia ini menempati bumi, Allah dalam tafsir Al-Maraghi dan Baydawi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum menciptakan manusia,
itu sudah menciptakan jin, bangsa jin yang menempati bumi ini. Nah, sehingga bagaimana malaikat mengetahui kalau nanti diciptakan manusia sebagai khalifah terjadi pertumpahan darah? Itu karena sebelumnya bangsa jin, ketika mereka menempati muka bumi ini, mereka membuat kerusakan, berperang, membuat kehancuran. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Baghawi, itu mengutus malaikat ya, untuk membasmi para jin-jin ini. Maka Allah mengutuslah salah seorang malaikat yang itu dari bangsa jin, namanya Azazil. Azazil ya. Azazil ini orang yang makhluk Allah ya, yang sangat luar biasa taatnya, kehebatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat dengan Allah. Ya, jadi diutuslah Azazil, ya, bangsa jin yang bernama Azazil. Ya. Kemudian dia memimpin para malaikat itu untuk membasmi jin-jin yang ada di muka bumi ini. Sehingga jin-jin tersebut ya, diusirlah ke gunung, ke lautan, meninggalkan daratan. Nah, lalu kemudian ketika Allah Ta'ala menjadikan manusia, maka timbullah pertanyaan ini. Ya Allah, bagaimana engkau menjadikan manusia, nanti mereka akan seperti yang sebelumnya itu, membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Nah, lalu kemudian, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, ya Allah, sementara kami ini nusabbihu bihamdik, senantiasa bertasbih dan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu. Nah, lalu kata Allah, apa jawaban Allah Taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa-apa yang kau tidak ketahui. Jadi awalnya itu manusia diciptakan, sudah ada pertanyaan. Allah yang menggaransi ya, bahwasanya Allah lebih tahu kejadiannya dibanding dengan perspektif para malaikat. Jadi ya, pandangan pertama ini kepada manusia diduga manusia ini akan membuat kerusakan, membuat terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Ini perspektif awalnya ketika ya Allah sudah mengabarkan kepada para malaikat akan terjadi pertumpahan darah. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala begitu sangat memuliakan manusia. Dan cara Allah memuliakan manusia itu, ketika tadi sudah dibela di hadapan para malaikat, ya, untuk mengubah perspektif malaikat terhadap manusia. Itu caranya bagaimana? Allah memberikan ilmu kepada manusia, kepada Adam alaihissalam. Wa'allama Adam al-asma' kullaha. Ya. Allah memberikan ilmu kepada Adam tentang nama benda-benda. Para ulama itu nama benda-benda, ya. Nama apa saja yang ada, termasuk nama para malaikat. Lalu kemudian setelah Allah ajarkan ilmu kepada Adam, dipanggillah para malaikat. Summa 'aradhum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula, ya, in kuntum shadiqin. Hai malaikat sekalian, ya, sekarang coba kamu beritahu nama benda-benda itu, ya. Kalau memang kalian orang-orang yang benar. Jadi tadi malaikat kan sudah menduga, ya. Kalau Allah menduga manusia akan membuat kerusakan dan sebagainya. Lalu kata Allah, aku lebih tahu. Sekarang diuji malaikatnya. Allah berikan ilmu, pertama Allah berikan ilmu kepada Adam, yang kedua Allah uji malaikat itu.
Kata Allah, wahai malaikat, coba sekarang nih, kalau memang kamu memang benar, kamu memang mengetahui, kasih tahu nama benda-benda ini. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana. La ilma lana ya Allah, maha suci engkau. La ilma lana. Tidak ada pengetahuan kami. Tidak ada ilmu kami. Illa ma'allamtana. Melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal azizul hakim. Dan sesungguhnya engkau ya Allah, maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, malaikat dah nyerah dia. Ya. Menyerah. Di awalnya bilang, ya Allah, manusia itu nanti akan kayak gini-gini. Diuji sama Allah. Oh, kalau kamu memang lebih mengetahui, coba sekarang kasih tahu. Ternyata mereka nggak tahu apa-apa. Nah, tapi uniknya ya, Allah untuk memuliakan manusia, Allah ajarkan nama benda-benda itu. Setelah diujikan kepada malaikat, lalu Allah panggil Adam. Qala ya Adam. Wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Kabarkan kepada mereka itu. Ajarkan mereka itu. Beritahu mereka itu apa nama benda-benda itu. Falamma amba'hum bi asma'ihim. Maka Adam memberitahu kepada para malaikat tentang nama benda-benda itu. Lalu kata Allah, qala inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wahai malaikat, kan sudah aku kasih tahu sama kalian. Aku ini mengetahui, sungguh aku mengetahui apa-apa yang tak tampak dan apa-apa yang tampak. Dan aku mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Nah, poin yang pertama itu malaikat ya, diajarkan oleh Allah bahwasanya Allah lah zat ya, yang lebih mengetahui dari segala makhluk. Yang kedua, perspektif malaikat tadi yang pada awalnya merendahkan Adam, tapi ketika Allah berikan ilmu kepada Adam, malaikat itu hormat kepada Adam. Kenapa? Ternyata Adam lebih pintar. Maka pada ayat berikutnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Maka kata Allah, sekarang kalian ya sujud kepada Adam untuk menghormati Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat itu sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Siapa iblis itu? Itulah Azazil. Ya. Azazil yang awalnya dipercaya sama Allah, memimpin para malaikat ya untuk mengamankan muka bumi ini dari ya, kekacauan yang dibuat oleh bangsa jin. Ya. Dia nggak mau sujud. Dalam surah Al-Hijr dan surah Al-A'raf Allah jelaskan kenapa iblis nggak mau. Iblis bilang, ya Allah, kau ini ya lebih awal daripada Adam. Engkau ciptakan aku daripada api, dia daripada tanah. Jadi iblis atau Azazil itu merasa saya lebih senior. Ya. Saya lebih alim. Saya lebih bagus penciptaannya. Kenapa pula saya harus menghormati Adam? Jadi ya hati-hati kita nih. Karena sifat orang yang berilmu, sifat orang lebih senior biasanya lebih angkuh. Akhirnya terjebak dengan kesombongan. Aba wastakbar kata Allah. Iblis itu enggan, kemudian dia menyombongkan diri. Maka maka dia kafir kepada Allah. Nah, coba lihat ya. Yang pertama ya. Kalimat pertama yang turun dalam Al-Quran itu Iqra, baca. Baca itu sumbernya ilmu. Membaca sumbernya ilmu. Baca yang bagaimana? Bacalah dengan nama Allah. Supaya ilmunya itu ya bersumber dari pemilik ilmu yang sebenarnya. Supaya ilmunya itu ada keberkahan. Nah, inilah kenapa Al-Quranul Karim memberitakan kepada kita tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Sumber inspirasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Musa alaihi salam Allah berikan mukjizat
tongkatnya bisa membelah laut. Kemudian bisa berubah menjadi ular. Ya, jadi kalau umat Nabi Musa itu bisa nyebrang dari Ulili ke Sabang itu. Atau mungkin dari Belabu ke Semelu, kenapa? Pakai tongkat. Ya. Tapi tongkat Nabi Musa itu ya, tidak diwariskan sampai hari ini. Nabi Sulaiman itu bisa terbang menggunakan angin. Mukjizatnya. Bicara dengan bangsa jin dan seluruh binatang. Itu pun tak diwariskan. Nabi Ibrahim itu tahan api. Api menjadi dingin ketika menyentuh tubuh Nabi Ibrahim. Ya, ini mukjizat yang luar biasa ya. Keajaiban. Nabi Isa ya, bisa menghidupkan orang mati. Tapi Nabi Muhammad tak punya tongkat yang bisa membelah laut. Tak bisa terbang di atas angin. Padahal beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu pemimpinnya para nabi. Nah, tapi ada mukjizat yang Allah berikan lebih hebat daripada itu. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim jauh lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Daripada mukjizat Nabi Isa. Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kalam Rabbani itu, kalam Allah itu ya, menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Nah, karena itulah Rasulullah SAW pun menyebutkan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ini kita baru lihat Al-Quran dari satu sisi. Kalau kata para ulama, itu Al-Quran sama seperti kita melihat berlian. Ya, batu berlian. Kita lihat dari setiap sisi, dia akan mengeluarkan kelap-kelip. Indah. Sisi kanan kita lihat indah, sisi kiri kita, semua sisi dia indah. Ya. Dari perspektif ilmu kita lihat indah. Coba lihat ya, ada enggak kira-kira tulisan di dunia ini yang kalau ditulis bisa mengandung seni yang luar biasa, kaligrafi. Coba lihat. Di mana di dunia ini ada tulisan ya, yang bisa mengandung seni dan sastra yang tinggi seperti kaligrafi Al-Quran. Ada. Kemudian kita baca. Coba buka semua referensi. Ya, tulisan bacaan yang kalau dibaca mengeluarkan seni yang luar biasa, indah yang luar biasa. Tidak ada. Lihat lagi dari segi bahasa. Pemahaman bahasanya. Keindahan sastranya. Ada nggak namanya Al-Quran? Tidak ada. Lihat lagi dari segi ilmunya, kandungannya. Itu Musalamah Al-Kazzab, ya. Aswa Al-Yamani, Nabi palsu. Dia pernah berusaha untuk membuat menanding Al-Quran. Dia buatlah ya, suatu ayat yang itu untuk menyanyi surah Al-Fil. Apa punya? Al-Fil, ya. Butunul Kabir. Dia buat gajah urutnya besar. Memang sama-sama fil, tapi apa? Tidak mengandung makna. Jauh tidak mengandung makna. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu dengan apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad, coba buat satu surat yang semisal dengannya. Wada'u syuhada'akum, panggil semua orang-orang hebat kalian untuk membuat satu ayat menandingi Al-Quran. Kata Allah, fa'ilam taf'alu wa lam taf'alu. Kalian selama-lamanya enggak akan pernah bisa menandingi Al-Quran. Ya. Belum dari, lihat lagi dari segi ya, sisi yang lain Al-Quran ini. Obat. Jadi obat. Menyembuhkan orang gila. Menyembuhkan orang yang kemasukan. Menyembuhkan orang yang sakit kanker. Kenapa? Karena bacaan gelombang Al-Quran sudah diteliti. Dia mengandung ya
mengandung gelombang tertentu yang bahkan bisa menghentikan pertumbuhan kanker. Nah, bisa merubah sistem struktur daripada elektron benda yang dibacakan itu, atom yang dibacakan itu. Ini kehebatan yang luar biasa. Dari segi maknanya mengandung aturan kehidupan, nasihat kehidupan. Kemudian juga mengandung hukum-hukum untuk bagaimana kita dituntun dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan ini. Terlihat dari setiap sisinya. Nah, alhamdulillah kita di kampus ini, ya, baik di UTU maupun di Unsiah, kita sedang memperjuangkan cahaya Al-Quran. Ya, para dosen, para mentor sekalian, karena apa? Al-Quran digaransi oleh Allah. Nabi katakan, ketika Nabi hendak wafat, kata beliau, ya, aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian. Fa'in tamassaktum lam tadillu abada. Kalau kalian pegang itu, kalian selama-lamanya nggak akan pernah sesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Ustadz Sulaiman, karena kita ada tanya jawab, sudah sampai jam 6.15. Baik, berikutnya untuk tanya jawab saya serahkan kepada moderator Ustadz Sulaiman. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya, nggak salah. Baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-mute dulu yang lain. Coba di-mute dulu yang lain biar suaranya satu. Baik, alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Fatur Rahmi yang telah banyak memberikan kajian ataupun nasihat tentang tema hari ini, yaitu hidup bersama Al-Quran. Tadi mungkin di awal saya lupa menyampaikan tema hari ini Ustaz, ya. Intinya tentang hidup bersama Al-Quran. Jadi cukup banyak yang beliau sampaikan, apapun itu kita juga harus banyak membaca. Jadi Rasulullah saja juga membaca itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kandungan-kandungan dalam Al-Quran tadi telah banyak disampaikan oleh Ustaz Fatur Rahmi, yang mengandung makna yang luar biasa dari Al-Quran Muslim dan menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Jadi sebaik-baik manusia itu itulah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Baik, untuk itu kita persilahkan hadirin atau bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun adik-adik sekalian dari peserta PDKI untuk memberikan pertanyaan atau diskusi di sini sebentar, yaitu dalam waktu 10 menit lah lebih kurang. Baik, kita persilahkan bagi yang ingin bertanya silakan raise hand dulu. Di sini sudah ada dari kesehatan masyarakat. Mohon maaf juga Ustadz Fatur bahwa pada subuh hari ini kita hanya membatasi kepada peserta P3I itu yaitu adik-adik mahasiswi saja. Jadi mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, mahasiswi dari Fakultas FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi. Jadi ada 3 fakultas yang berhadir pada subuh hari ini, tapi mahasiswinya Ustaz. Yang lain mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dari DKM di kampus itu dan juga dari dosen itu dan staf itu. Baik, kita beri kesempatan kepada Di Isni Novita. Silakan memperkenalkan diri langsung dengan cepat untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnovita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan bertanya, begini Pak, kan kita sudah mengetahui bahwa surah yang pertama diturunkan oleh Allah itu surah Al-Alaq. Kenapa di Al-Quran malah surah Al-Baqarah yang dibuat untuk halaman pertamanya atau untuk surah pertamanya? Kenapa tidak surah Al-Alaq saja agar kita semua umat manusia tahu bahwa surah Al-Alaq lah yang pertama
turunkan? Kenapa tidak dibuat di dalam Al-Quran itu surahnya untuk berturut-turut gitu, Pak? Baik, Ustaz Fatur, mungkin langsung terus atau gimana Ustaz nih? Langsung terus ya. Sekian, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi boleh. wabarakatuh. Ah, Baik, makasih kepada Ade Isni Novita dari Kesehatan Masyarakat, Ustaz. Silakan, Ustaz. baik, Al-Quran Al-Karim itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditempatkan di Lauhul Mahfuz di langit. Ya, sudah ada. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril menurunkannya secara bertahap sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jadi kenapa Al-Quran itu sebagian ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Kemudian Nabi mendapatkan permasalahan. Kemudian Allah turunkan Al-Quran sebagai jawabannya. Jadi ya, ketika Nabi menyampaikan Al-Quran itu kepada kaumnya, kepada manusia, pada orang-orang Quraisy ketika itu sesuai dalam permasalahan yang ada. Dan Jibril menurunkan juga demikian, maka ada istilah ayat-ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ada ayat yang diturunkan di Makkah dan diturunkan di Madinah. Nah, bagaimana dengan urutnya itu sampai sekarang kalau kita buka yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nas. Ya, tidak Iqra duluan. Padahal kalau kita lihat dari segi turunnya itu pertama Iqra diakhirkan dengan soal Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Jadi ya, urutan Al-Quran itu sudah ada sejak di Lauhul Mahfuz. Diturunkan bertahap sesuai dengan keadaan. Nah, lalu kemudian malaikat Jibril urutannya di Lauhul Mahfuz. Yakni dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Itu urutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutan Quran itu bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Nah, Jibril setiap Ramadan turun tadarus dengan Nabi. Maka sunnah kita tadarus itu. Ya. Bagaimana selain Nabi? Jibril baca, Nabi ikut. Nah, Jibril membaca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sampai dengan An-Nas urutannya. Dan sahabat pun begitu. Pelaki ya, berjumpa Nabi, ya tadarus sama Nabi. Nabi ajarkan seperti Jibril ajarkan. Jadi urutan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah tidak dari Iqra. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman saat dia diturunkan, ya, itu Allah turunkan bertahap sesuai dengan keadaan yang ada ketika itu. Sehingga dia kontekstual dengan permasalahan yang timbul. Nah, demikian kenapa bisa di awalnya turun al-alaq, tapi pada penulisannya dimulakan dengan Al-Fatihah. Oleh karena itu, kita kalau baca Quran disunahkan itu ya, berurut dari awal sampai akhir. Ya, kenapa? Karena itu urutan dari Allah. Ada yang lain? Baik, kita persilakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita persilakan Tina Wanti. Dipersilakan cepat sedikit karena waktu kita sangat terbatas ini. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Wanti Sembiring dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara supaya kita selalu candu untuk membaca Al-Quran, Pak? Nanti bagaimana untuk terus kita membaca Al-Quran ya. Mungkin Ustaz Fatur langsung saja Ustaz. Mungkin jaringan agak sedikit highlight Ustaz Fatur. Baik. Al-Quran Al-Karim itu kalamullah. Ya. Kemudian orang yang diberikan kemudahan oleh Allah membaca Al-Quran itu orang pilihan.
Bagaimana caranya kita bisa baca Al-Quran? Itu ya, coba perhatikan. Nabi ada ajarkan doa begini. Ya. Nabi sering kita baca doa Al-Quran yang mungkin semua sudah paham. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Sayangi dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan untuk kami ya Allah, ya, Al-Quran sebagai imam kami. Wa huda sebagai petunjuk kami. Wa rahmah sebagai rahmat untuk kami. Allahumma zakirna minhum nasina. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Quran jika kami lupa. Allahumma zakirna minhum nasina wa alimna minhum jahilna. Dan ajarkan kami dengan Al-Quran jika kami jahil, kami nggak tahu, kami bodoh. Warzukna, ini lihat, coba lihat. Warzukna, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami. Tilawatahu, anugerahkan kepada kami agar bisa senantiasa membaca Al-Quran. Ana lalu atrafan nahar, siang dan malam. Kata Rasulullah SAW, ya, kita nggak boleh dengki sama orang, nggak boleh ada iri hati sama orang atas nikmat Allah. Kan sering itu kita lihat, oh dia kok dapat juara, saya nggak dapat juara. Dia kok bisa kaya, saya kok miskin. Nah, itu nggak boleh. Tapi ada dua hal yang kita boleh. Loh, kok bisa ya? Iri hati boleh. Iya. Jika kita berjumpa dengan dua jenis orang, kita wajib iri hati sama orangnya. Apa itu? Yang pertama, kalau ada orang yang Allah berikan dia kemampuan baca Quran, dia baca siang malam. Kita harus iri hati. Harus iri dengan orang itu. Bagaimana caranya saya juga bisa kayak dia, bisa baca siang malam Al-Quran. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta yang dibuat untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Kalau ada orang kaya raya, tapi hartanya digunakan untuk apa? Untuk anak yatim, masjid, fakir miskin, fuqara, untuk fisabilillah. Ini orang yang luar biasa. Karena itu, ya, Nabi suruh kita berdoa kepada Allah. Karena kemampuan untuk bisa bersama Al-Quran itu adalah kemampuan orang-orang dipilih sama Allah. Yaitu anugerah dari Allah yang luar biasa. Nah, dalam sebuah hadis doa ini kita ambil punya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia. Kata Hurairah, ya Allah, ya Rasulullah, aku nggak tahu. Tahulah, hamilul Quran. Orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Itulah keluarga Allah di dunia. Nah, jadi kalau kepingin bisa terus bersama Al-Quran, berdoa, mintalah kepada Allah agar dianugerahkan cinta kepada Al-Quran. Demikian Ustaz Sulaiman. Baik, alhamdulillah Ustaz, luar biasa. Alhamdulillah penyampaian dari Ustaz untuk adik-adik. Jadi karena keterbatasan waktu Ustaz, mungkin kita satu penanya lagi Ustaz ya. Mungkin kita berikan kesempatan kepada yang ilmu hukum aja Ustaz. Mungkin di sini atau AKN aja Pak. Dari AKN yang buka layar yaitu Cut Filda Mutia. Silakan Cut Filda. Ini dari akuntansi Ustaz. Silakan Dik Cut Filda. Dibuka dulu. Mute-nya dibuka terus. Biar cepat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apabila kita membaca Al-Quran masih terbata-bata, apakah manfaat-manfaat dari membaca Al-Quran itu akan tetap sampai kepada kita atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, makasih. Silakan Ustaz. Dari Abdullah bin Mas'ud, ya, itu kata beliau, Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Aku enggak katakan, kata Rasulullah, ketika kalian baca alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kenapa begitu? Karena setiap huruf itu Allah berikan ganjaran pahala.
Ya, satu huruf itu ya ajron, ada 2 pahala. Bahkan dapat para ulama kalau dia berwudu 50 pahalanya satu huruf. Jadi kalau kita baca Al-Quran misalnya nih, ya kita baru belajar nih. Alif lam mim za zali zalikal zalikal kitabu. Apa itu? Za. Saya ulang-ulang. Udah 5. Likal. Ya, itu udah 4. 5 tambah 4, 10 kali 2 atau 20. Jadi kalau kita berusaha terus, baca walaupun terbatas, tetap dapat pahala. Makin lama makin banyak pahalanya. Ya, kambing naik atas batu. Susah, ya. Sulit kali. Falahu ajran. Allah kasih dia 2 pahala. Orang yang baca Quran mahir, al-bahir bil Quran, ma'asran min bararah. Orang baca Qurannya dengan lancar, bagus, maka dia kata Allah akan didamping oleh malaikat yang mulia. 2 malaikat yang mulia. Kiram min bararah. Jadi jangan khawatir, ya. Bacaan Quran kita itu baik bagus maupun tak bagus. Al-Quran. Banyak kali pahalanya. Ya. Apalagi mengajarkan Al-Quran. Paling banyak pahalanya. Coba lihat. Ya. Kita ngajar dia ada di luar sebagai mentor misalnya. Atau memberitahu kepada kita mungkin di kampung ada belajar mengajarkan kita. Ya. Kalau ada orang bisa baca alif bata 1 huruf dikatakan kita. Maka seumur hidup dia baca Quran kita mendapatkan pahalanya. Rasulullah, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya kebaikan kepada orang lain, ya sunnah yang baik, kebaikan yang baik, maka setiap orang itu mengamalkan apa yang diajarkan itu, maka setiap itu pula dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang itu. Kalau orang itu mengajarkan lagi kepada orang lainnya, turun-temurun, orang yang pertama tetap akan mendapatkan pahalanya. Berarti kalau ditanya sampai dengan 100 orang, kalikan 100, kalikan 100, kalikan 100, semua sampai lama. Subhanallah. Jadi memang luar biasa pahala Al-Quran. Begitu ya Ustaz? Baik Ustaz, Alhamdulillah luar biasa. Adik-adik mahasiswa semangat sekali Ustaz dalam bertanya. Ini cukup ramai Ustaz yang masih ingin bertanya. Ada dari Fiona dan beberapa adik-adik mahasiswi yang lain. Mohon maaf atas memang keterbatasan waktu kita. Tapi insya Allah nanti jika ada pertanyaan boleh melalui chat. Nanti akan Bapak sampaikan kepada Ustadz Fatur Rahmi. Baik. Berakhirlah di ujung acara kita, Ustadz, kajian Ba'da Subuh yang kita laksanakan setiap hari Sabtu melalui DKM Masjid Kampus UTU dan juga bekerjasama dengan P3I. Alhamdulillah sudah di ujung acara. Mungkin untuk selanjutnya, Ustadz, jadi ada sedikit penyampaian dari pimpinan. Mungkin hari ini, Ustadz, ada wisuda, Ustaz. Jadi mungkin beberapa dari pimpinan kita tadi udah minta izin, termasuk ada Pak Zulfirman tadi. Jadi koordinator keuangan, ada Pak Fauzi kalau nggak salah tadi, ada Pak Dika dan beberapa dosen lain dan juga pimpinan. Karena minta izin lebih cepat karena sudah ada Pak Dirjen Ustaz di sini, Pak Prof Nizam yang akan memberikan Dies Reader karena bersamaan dengan Dies Natalis atau miladnya UTU hari ini. Jadi dibarengi dengan wisuda, nanti malam juga ada acara juga yaitu UTU Award dan malam besok juga ada malam anugerah ataupun pentas seni juga di kampus UTU. Jadi cukup padat kegiatan di kampus itu, tapi tidak menyudutkan kita tetap melaksanakan kegiatan yaitu kajian Ba'da Subuh. Alhamdulillah partisipan Ustadz 496 partisipan yang berhadir di Zoom kita ini Ustadz. Alhamdulillah. Jadi luar biasa dan subhanallah. Sangat banyak ilmu yang Ustadz sampaikan tadi tentang kehidupan kita, hidup kita bersama Al-Quran. Karena Al-Quran inilah sebagai pedoman hidup kita dan juga di situ mengandung makna-makna yang sangat luar biasa dan juga tadi menjadi obat bagi kita dan juga
pedoman hidup untuk kita jalani. Baik, untuk selanjutnya Ustadz, saya ada sertifikat pemateri yang akan disampaikan di sini di keterwakilan mungkin disampaikan oleh Pak Ustadz Samuel. Beliau sekretaris DKM Masjid Kampus Utuh, sekaligus ketua atau koordinator pusat mata kuliah umum, Ustaz. Sebentar Ustaz, saya matikan raise hand adik-adik dulu. Mohon adik-adik matikan raise hand dulu. Raise hand-nya dimatikan dulu. Semua. Mohon bantuannya. Kasmiati, mungkin saya operasinya sendiri, Ustaz. Kasmiati, coba dimatikan raise hand-nya dulu. Atau Bapak matikan saja, gimana nih? Raise hand-nya coba dimatikan dulu. Oh, udah saya matikan. Baik, udah Bapak matikan. Selanjutnya Bapak beri kesempatan kepada Ustadz Samuel untuk memberikan sertifikat secara virtual, Ustadz. Biarpun Ustadz di Kendari, jadi ya nanti langsung saya kirimkan lewat WA-nya Ustadz. Ustadz Samuel. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Sulaiman dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Fathur Rahmi atas bimbingan, atas ilmu yang diberikan pada subuh yang berbahagia ini. Yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Sebagai sebuah penghargaan yang setinggi-tingginya mungkin tidak bisa kami apresiasikan dalam bentuk yang lain. Mungkin hanya ini yang bisa kami berikan. Ya, selebar sertifikat. Mudah-mudahan ini menjadi bukti amal jariah daripada Ustadz Fathur Rahmi yang telah menyampaikan materinya pada subuh yang berbahagia ini dengan materi hidup bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan alhamdulillah, sertifikat Dewan Kemakmuran Masjid Kampus Universitas Umar, kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Fathur Rahmi SSI MSI sebagai narasumber pada pagi yang berbahagia ini. Ya, dengan bismillah kami serahkan kepada Ustadz. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz Samuel, Ustaz Sulaiman. Mudah-mudahan BKM bertambah makmur dengan jamaahnya ya. Jazakumullah Ustaz atas penghargaannya. Amin. Baik, makasih Ustaz Samuel dan juga adik-adik sekalian. Absensi bisa dilakukan langsung karena melalui kolom chat tadi sudah Bapak kirimkan sekali lagi. Silakan sebelum kita keluar dari Zoom ini, kita bacakan doa penutup majelis dulu. Ustaz udah tutup dulu Ustaz. Ustaz udah tadi? Oh ya, baik. Ustaz. Oh baik. Kita tutup dengan membaca surat doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Fathur Rahmi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kajian ba'da subuh kepada adik-adik mahasiswa dan juga bapak-bapak dan juga seluruh yang berhadir pada pagi hari ini. Yaitu melalui Zoom meeting ini dan juga ini disiarkan live juga Ustadz melalui YouTube P3AI dan nanti insya Allah akan diupload juga di YouTube-nya DKM Masjid Kampus Utuh. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya, atas ilmunya sangat bermanfaat untuk kami dan adik-adik semua. Adik-adik ini melakukan resume Ustadz. Nanti resumenya akan dikumpulkan kepada kakak-kakak mentor dan juga kepada kami di P3AI. Demikian untuk subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Ustaz Fathur kah gitu biju? Jadi adik-adik langsung masuk kuliah ya dengan kakak-kakak mentornya ya. Langsung masuk terus. Yang tidak ada kakak-kakak mentornya kemarin diajarkan oleh Ibu Rita, nanti melalui Ibu Rita nanti dihubungi ya. Baik. Pak. Ya. Silakan off terus, nanti kita masuk sana. Cewin, Bang Firman namuno, Bang Firman Solo muno, rame cit.
Jadi awaknya boleh kerja kampus di awaknya. Hana Ustaz. Hana Cik. Langsung online, melalui online. Jadi mohon maaf Cik Boh, dengan keterbatasan kita melakukan